Perkenalkan, nama saya Victor Adventius Dalmanuang dengan NIM 2233030320. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan ujian tengah semester saya. Jadi saya di sini memilih studi kasus sistem reservasi klinik online. Untuk aspek yang paling penting dalam sistem reservasi klinik online, keandalan yaitu adalah keandalan. Hal ini penting karena aplikasi harus mengolah proses pembuatan dan penyimpanan jadwal secara akurat tanpa kesalahan atau kehilangan data. Sistem harus tetap stabil meskipun digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Serta keamanan. Hal ini penting karena sistem menangani data pasien yang sensitif, seperti informasi pribadi dan informasi media dan genetik, yang dianggap sebagai informasi kesehatan yang dilindungi. Untuk ketiga, ketersediaan. Sistem ini harus dapat diakses dan beroperasi 24 jam sehari sehingga pasien dapat memesan janji temu dan manajemen dapat mengolah persetujuan dan pembatalan terutama dalam situasi darurat. Untuk nomor 2, pilih salah satu model kualitas, misal ISO 25010 dan jelaskan bagaimana karakteristik pada model tersebut diterapkan untuk memastikan kualitas sistem Anda. Di sini saya menggunakan IES 1012 adalah standar internasional yang mengatur aktivitas verifikasi dan validasi (VNV). Di seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak, memastikan bahwa produk diimplementasikan dengan benar atau diverifikasi dan telah dikembangkan dengan benar. Fitur utama meliputi implementasi VNV yang wajib dan berkelanjutan sejak fase persyaratan, penerimaan, kedatangan, serta definisi tingkat integritas keselamatan atau SEAL yang menentukan tiket VNV dalam sistem pemesanan klinik online ini. Di sini ada beberapa fase. Untuk fase pertama yaitu ada perencanaan dengan tujuan menyiapkan arah pengembangan agar sesuai standar kualitas sejak awal. Untuk fase 2, analisis kebutuhan. Peran SK sangat dibutuhkan, melakukan review formal terhadap dokumen SRS, menjamin kebutuhan jelas, tidak ambigu dan dapat diuji, membuat RTM untuk memetakan kebutuhan, test case, contoh kebutuhan sistem reservasi klinik. Pasien dapat membuat akun, pasien dapat memilih dokter tertentu berdasarkan jadwal yang tersedia, sistem menampilkan jadwal dokter secara real time, admin dapat mengelola jadwal dan konfirmasi reservasi, sistem memberi notifikasi email kepada pasien, dan untuk dokumennya termasuk dalam SRS dan Requirement Traceability Matrix atau RTM. Untuk fase 3-nya, peran SK juga sangat penting, memastikan desain UID sesuai alur SRS, review arsitektur backend, mulai menyusun master test plan. Untuk dokumennya seperti desain database, arsitektur, sistem, wireframe, dan mockup. Untuk fase 4, masih ke dalam SKA, mengembangkan skrip otomatisasi, melakukan smoke test pada setiap build CL, melakukan kode review di setiap merge request, memastikan penulisan unit test dan target coverage. Untuk dokumennya, source code, unit test result. Dan masuk kepada tahap paling akhir yaitu fase 5, menjalankan integration, sistem regression dan security testing, melakukan load test terhadap fitur reservasi, mencatat dan verifikasi bug yang diperbaiki. Contoh untuk metrik pengujian, di sini ada metrik, ada target. Untuk metriknya, test execute ada sekitar 100%, maka akan 100%. Test pass rate-nya maka akan dia lebih dari 95%. Untuk critical bug-nya 0 dan load testingnya 200 user, dan yang gagal lebih dari 2%. Untuk dokumen test execute report, bug tracking report, test case. Phase 6, deployment. Peran SKA melakukan production action, test bed, memastikan rencana rollback tersedia, memantau sistem 1 sampai 24 jam untuk di awal rilis. Untuk fase 7, pemeliharaan. Melakukan root cause analysis RCA untuk bug besar, menjamin setiap patch melewati regression test, dan audit sistem secara berkala. Untuk fase 8, penutup, SK Plan ini menjadi pedoman utama untuk memastikan sistem reservasi klinik online dibangun dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap fase pengembangan harus mengikuti standar yang tercantum agar sistem dapat berjalan aman, akurat, dan selalu tersedia bagi pengguna. Pertanyaan nomor 4,
Buat rencana SKI yang mencakup sasaran kualitas, strategi kontrol kualitas, standar pengembangan prosedur audit, dan dokumentasi yang harus dibuat. Untuk sasaran kualitas ditetapkan sebagai target yang harus dipenuhi oleh tim selama proses pengembangan berlangsung. Untuk 2.1, tujuan utama mencegah cacatnya sejak awal, memastikan kesesuaian produk, menjaga keamanan dan kinerja sistem. Untuk 2.2, target dan indikator kualitas atau KPI seperti yang tertera di sini. Untuk aktivitas pengujian, test pass rate yang lebih dari 95%, untuk keandalan critical book saat ini untuk 0%-nya, ketersediaan update system untuk 99.8%, performa waktu respon reservasi kurang dari 2,5 detik, stabilitas kode unit test coverage itu lebih dari 75%. Dan kepatuhan proses atau review dengan review code sebelum match adalah 100%. Untuk selanjutnya, standar pengembangan. Untuk menjaga konsistensi dan kualitas proses standar berikut diterapkan. Standar proses mengikuti model SDLC berbaris interaktif. Setiap perubahan kebutuhan harus melalui change request dan disetujui project manager dan QA. Standar untuk coding, setiap fitur baru harus dilengkapi minimal 1 unit tes. Integrasi otomatis melalui pipeline CE. Untuk standar keamanan, validasi input terhadap SQL injection, password wajib menggunakan khas algoritma modern seperti Argon 2, penggunaan HTTPS mandatory. 4. Strategi quality control QC difokuskan pada aktivitas pemeriksaan hasil kerja tim agar memenuhi standar kualitas. Metode QC yang digunakan: review dan inspection, pengujian terstruktur, monitoring pasca deployment. 5. Procedure audit. Audit dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh standar pedoman dan proses diikuti dengan benar. Jadwal audit internal seperti di bawah, seperti di tabel ini. Perencanaannya untuk minggu 1 memastikan skop dan standar yang sudah jelas. Untuk selanjutnya masuk ke dalam minggu keempat, yaitu analisis, memastikan RS dengan lengkap, jelas, dan testable hingga sampai menjelang ke tahap menjelang rilis. Lengkap lingkup audit, kebutuhan proses CI, CD, dokumentasi teknis, hasil pengujian dan bug fixing, konfigurasi keamanan server dan aplikasi. Mekanisme audit: pengumpulan data, wawancara singkat dengan tim lead, pencatatan temuan, penyampaian laporan audit ke manajer proyek, verifikasi perbaikan dan audit berikutnya, serta 6 dokumentasi yang harus dibuat. Dan fasenya ada di bawah seperti ini dalam tabel ini: perencanaan, SKI plan, project plan, analisis dan dokumentasinya RCS, desain, ERD dan desain UI atau UX atau tampilan dari project yang kita buat. Untuk codingnya unit test report. Untuk pengujian test plan, test case, test report, book report. Jadi di tahap pengujian ini untuk memastikan aplikasi ini bahwa berjalan dengan lancar. Deployment good. Untuk pemeliharaan, maintenance log dan RCA dokumen. 5. Jelaskan langkah-langkah verifikasi dan validasi yang harus dilakukan untuk menjamin bahwa sistem sesuai rekrutmen dan bebas dari cacat utama. 1. Verifikasi. Verifikasi adalah proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibangun telah memenuhi semua spesifikasi dan standar teknis yang telah ditetapkan. Ini berfokus pada kualitas internal produk dan proses pengembangan. Untuk tujuannya untuk menjamin produk bebas dari kesalahan teknis dan sesuai dengan desain awal. Aktivitas kunci: melakukan review formal terhadap dokumen SRX, arsitektur, desain database, code review, dan menjalankan unit test. Validasi: verifikasi bug kritis, memastikan bahwa semua bug dengan status kritikal telah diperbaiki dan diverifikasi oleh tim SQA. 4. Validasi akhir dan pasca rilis, fase deployment dan pemeliharaan. Langkah terakhir untuk memastikan sistem beroperasi dengan baik saat live. Production acceptance testing, melakukan sanity check segera setelah deployment di lingkungan produksi untuk memvalidasi fungsionalitas inti. Jadi sebelum
melakukan masa rilis, maka dilakukan pengujian secara berkala untuk sementara sebelum akhirnya aplikasi itu direncanakan atau dirilis. Untuk pemantauan intensif, memantau logs dan metrik sistem secara intensif selama 24 per 48 jam pertama pasca rilis untuk memastikan bahwa debugging atau jalannya aplikasi itu lancar, dan semisalnya jika ada yang namanya error maka akan segera bisa langsung diperbaiki. Untuk regression testing untuk hotfix, setiap patch atau hotfix perbaiki cepat harus melalui siklus regression testing penuh selama sebelum dideploy kembali. Rancang minimal 3 pengujian 6. Rancang minimal 3 pengujian unit tes, integration test, dan fungsional test lengkap dengan tujuan pengujian, input, langkah uji, dan expect output. Unit tes pengertian pengujian komponen. Unit tes berfokus pada pengujian komponen atau unit terkecil dari kode secara individual, biasanya sebuah fungsi, metode, atau kelas. Tujuannya adalah memastikan bahwa logika internal komponen bekerja dengan benar dan sesuai spesifikasi, terisolasi dari bagian sistem lainnya. 2. Integration test. Integration test berfokus pada pengujian bagaimana berbagai modul atau layanan yang berbeda berinteraksi dan bertukar data. Tujuannya adalah memastikan bahwa antarmuka antara komponen, misal layanan booking interaksi dengan layanan pengguna dan layanan pembayaran, berfungsi dengan lancar. Tujuan pengujian memastikan layanan booking dapat berinteraksi dengan layanan jadwal dan layanan pengguna untuk berhasil memproses permintaan reservasi dan mengunci slot jadwal dokter. 3. Fungsional test. Pengertian fungsional test berfokus pada pengujian fungsional sistem dari perspektif pengguna akhir, membandingkan fungsionalitas aktual dengan persyaratan yang didefinisikan dalam dokumen SRS atau validasi. Pengujian ini mencakup alur bisnis yang lengkap. Tujuan pengujian memastikan alur bisnis utama sistem, yaitu pasien mendaftar dan berhasil membuat reservasi, bekerja sesuai kebutuhan. Baik, sekian dan terima kasih. Itu jawaban saya untuk ujian tengah semester. Ini saya Victor Ventinus Manua. Saya mengucapkan terima kasih. Saya mengundurkan diri.